Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari Manajemen Bisnis Sadude, kelompok 3, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, akan menjelaskan materi perihal bagaimana berpikir seperti ekonom sesuai dengan Gregory Menke. Sebelum ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Rifki Buliawan Sari Baskara dari kelas MB1D NRP 1123040109. Dan juga ada teman saya. Halo, nama saya Melda Rizuni Arum, NRP 1123040107. Dan kemudian ada satu lagi teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Wardani, NRP 1123040102 dari MB1D. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih spesifik, kami akan memaparkan sejumlah subbab yang akan kita bahas di sini. Antara lain, metode ilmiah, peran asumsi, model ekonomi, macam-macam model ekonomi mikro dan makro, analitis versus dan normatif, ekonom bagi pemerintah dan perbedaan penelitian ilmiah dengan ekonom. Tanpa banyak kata, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Undang yang pertama adalah tajuk ekonom sebagai ilmuwan. Seperti yang banyak orang ketahui, Albert Einstein, Isaac Newton, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi adalah suatu ilmuwan yang hebat. Namun dalam bidang sains atau ilmiah, sama halnya dengan ekonomi. Ekonom juga memiliki hakikat yang sama, memiliki tata cara penelitian yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Para ilmuwan ekonomi juga mengumpulkan data, menganalisis data, dan merumuskan teori-teori yang bermanfaat yang digunakan bagi khalayak umum. Di dalam tajuk ekonom sebagai ilmuwan, terdapat beberapa subbab. Untuk yang pertama adalah metode ilmiah. Metode ilmiah dalam konteks ekonomi mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh para ekonom untuk menyelidiki dan memahami fenomena ekonomi. Pendekatan ini mencakup beberapa tahapan seperti observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan. Prinsip-prinsip dasar metode ilmiah seperti ini, seperti pengujian hipotesis, penggunaan data empiris, dan pengulangan eksperimen juga berlaku dalam ilmu ekonomi. Masih di subbab yang sama, selanjutnya adalah model ekonomi. Model ekonomi yang dimaksud oleh Menke adalah suatu representasi matematis atau diagram yang digunakan untuk menyederhanakan dunia ekonomi yang kompleks. Model ekonomi juga memiliki beberapa macam, antara lain adalah diagram arus melingkar dan batas kemungkinan produksi. Diagram arus melingkar adalah representasi sederhana tentang bagaimana rumah tangga atau konsumen dan perusahaan berinteraksi. Selanjutnya adalah batas kemungkinan produksi, merujuk pada sebuah grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab mengenai ekonom sebagai penasihat kebijakan. Menurut Menke, seorang ekonom berperan sebagai penasihat untuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi internasional. Mereka menganalisis data ekonomi, tren, dan resiko untuk memberikan saran yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Selain itu, mereka juga memberikan wawasan tentang perdagangan internasional, lingkungan, dan isu-isu sosial yang terkait. Pada subbab selanjutnya, kita akan memahami perbedaan antara analisis positif dan normatif menurut Menke. Analisis positif adalah pendekatan yang berfokus pada penyelidikan dan penjelasan fenomena ekonomi sebagaimana adanya. Contoh dari analisis positif adalah harga kebutuhan pokok seperti beras mengalami kenaikan dewasa ini. Sedangkan analisis normatif adalah analisis yang melibatkan evaluasi subjektif tentang bagaimana perekonomian seharusnya beroperasi. Contoh dari analisis normatif adalah pemerintah dan Bappenas seharusnya dapat mencabut harga eceran tertinggi beras untuk sementara waktu guna mengoptimalkan penyediaan pasokan beras sehingga harga dapat dikendalikan. Masih di subbab yang sama, selanjutnya adalah perbedaan dalam penilaian ilmiah. Contohnya, seperti ekonom yang berbeda pendapat perihal kebijakan pajak suatu negara. Seorang ekonom mungkin memberikan pendapat bahwa pengurangan pajak akan merangsang pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan belanja konsumen. Namun, ekonom lain mungkin berpendapat bahwa pengurangan pajak dapat mengurangi pendapatan pemerintah yang diperlukan untuk proyek publik dan layanan sosial. Soal dan aplikasi. Gambar sebuah diagram arus melingkar dan tentukan dari kurva yang terkait dengan arus barang dan jasa serta arus uang untuk setiap aktivitas berikut. Yang pertama adalah Sam membayar $1 untuk sekotak susu. Nah, pada pasar barang dan jasa, perusahaan perannya adalah menjual barang atau sekotak susu itu tadi. Sedangkan Sam akan membayar 1 kotak susu. Nah, di sini Sam kan membeli
dan membayar barang. Nah, membayar otomatis dia akan memberikan uangnya. Nah, uang merupakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, hasil faktor produksi, Sam menjual faktor produksi berupa uangnya tadi dan perusahaan menerima uang tersebut. Nah, dari situ perusahaan akan memproduksi dan menjual barang serta juga penyewaan dan penggunaan faktor produksi berupa uang yang diberikan oleh Sam itu tadi. Kemudian dia kasus Sally membayar $4,5 per jam kerja di sebuah restoran cepat saji. Yang pertama, di sini Sally pembeli dan karyawannya menjual atau penjual. Kemudian di sini Sally kan membeli dan memakai jasa, dan dia itu sebagai pemasok faktor-faktor produksi untuk karyawan itu tadi. Kemudian karyawan membeli faktor-faktor produksi Sally. Selanjutnya karyawan menjual jasa yang asalnya dari penyewaan dan penggunaan faktor produksi yang disediakan oleh Sally. Kasus yang ketiga tidak jauh berbeda, yaitu Serena membayar $7 untuk menonton film. Nah, diagramnya juga sama, harusnya kurang lebih sama, bisa dilihat tanda layar. Dan yang terakhir adalah Stuart memperoleh $10.000 dari 10% kepemilikannya di Acme Industrial. Nah, ini juga kurang lebih sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See that body, let me see you just do it to the